menolong Rasulullah SAW dengan badannya sendiri. Dia menameng kanan, kiri, belakang, depan untuk menjaga Rasulullah SAW gitu. Sampai panah, tombak, sampai pedang melukai tubuh dianya sendiri, tapi dia tak gentar karena Rasulullah bilang sesuatu seperti ini. Hai Sobat Story, kalian udah pada tahu belum? Ternyata pada saat jumlah Rasulullah SAW ada salah seorang mujahidah yang meninggal dan disambut oleh beribu-ribu malaikat. Keren banget ya, bisa disambut oleh beribu-ribu malaikat. Ternyata pada saat di dunianya ia mempunyai gelar atau julukan, yaitu perisai Rasulullah SAW dan juga Hamraul Asad, yang berarti singa merah. Singa adalah simbol untuk sosok Nusaybah binti Ka'ab yang pemberani dan juga tangguh untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Sedangkan merah merupakan lambang dari darah yang berarti dari berjuang sampai titik darah penghabisan. Keren banget ya, sampai titik darah penghabisan. Nah, atau bisa disebut dengan juga Ummu Umarah. Mungkin teman-teman sering mendengarnya Ummu Umarah ya. Nah, Ummu Umarah merupakan salah satu perempuan yang pertama masuk Islam. Biasanya sudah terkenal dalam membela pertempuran-pertempuran Islam. Nah, salah satu pertempuran besar yang pernah dia ikuti adalah pertempuran pada saat Perang Uhud, di mana ia mendedikasikan dirinya untuk menjadi pelindung Rasulullah dari serangan-serangan musuh Islam. Ternyata Nusaybah binti Ka'ab ini merupakan salah satu perempuan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Nah, ia berasal dari kaum Ansor ya teman-teman, dari suku Hajjat, dari Bani Mazin yang terlahir di kota Madinah saat itu. Beliau kemudian mempunyai dua suami. Yang pertama suaminya yaitu Zaid bin Asim, yang dikaruniai dua putra juga, yaitu Abdullah dan juga Habib. Dan kemudian suami yang kedua, karena sudah meninggal suami pertamanya, menikah lagi, yaitu dengan Gaizah al-Mazini an-Nazim, dan dikaruniai juga sebuah putra yaitu bernama Khawlah. Nah, kemudian ternyata beliau mendedikasikan dirinya pada Perang Uhud untuk membela Islam. Dia kemudian diamanahi tugas atau berperan sebagai tim medis atau membantu untuk menyembuhkan luka-luka yang terjadi saat peperangan, dan juga logistik, berarti menyediakan minuman untuk orang yang sedang berperang. Terjadilah hektik pada saat pertempuran, yaitu pada saat pasukan pemanah turun ke bawah dan mengambil atau mengumpulkan senjata, ternyata musuh berbalik lagi arah. Kemudian terjadilah kekacauan di situ, dan kemudian posisi Rasulullah SAW hampir terkena musuh, dan kemudian Nusaybah binti Ka'ab melihatnya dan langsung menolong Rasulullah SAW. Dan dia menolong Rasulullah SAW dengan badan dirinya sendiri. Dia menameng kanan, kiri, belakang, depan untuk menjaga Rasulullah SAW sampai panah, tombak, sampai pedang melukai tubuh dianya sendiri. Tapi dia tak gentar karena Rasulullah bilang sesuatu seperti ini. Wahai Abdullah atau putra Nusaybah, barutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku dalam surga. Mendengar doa Rasulullah SAW, Nusaybah tak lagi menghiraukan luka di dalam tubuhnya. Dia terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. Kemudian Nusaybah berkata, aku telah meninggalkan urusan duniawi, kata Nusaybah binti Ka'ab tuh. Nah, setelah peperangan berakhir, umat muslim bermalam untuk mengobati luka-lukanya. Dan kemudian karena Rasulullah khawatir akan luka yang ada di Nusaybah, karena dia mendapatkan luka 12 tusukan dan salah satunya luka fatal berada di bagian lehernya. Kemudian Rasulullah menghampiri Nusaybah binti Ka'ab. Kemudian Rasulullah tidak asal main masuk karena tendanya berbeda perempuan dan laki-laki, dan beliau pun meminta izin untuk memasuki tenda perempuan, dan pada saat itu beliau mengucapkan Assalamualaikum. Nah, setelah itu dijawab, man, siapa? Gitu.
Ternyata kan udah tahu Rasulullah datang, yang tadinya Nusaibah auratnya terbuka karena sedang diobati, karena dijahit atau diperban luka-lukanya. Nah, setelah itu dia merapikan bajunya untuk menutup auratnya dan keluar untuk menemui Rasulullah SAW. Nah, setelah menemui Rasulullah SAW, kemudian ya Ummu Umarah, apa yang kamu harapkan dari pengorbanan ini? Ummu Umarah bilang, jadikanlah aku tetanggamu di surga nanti. Kebayang ya, dengan pengorbanan seperti itu, kalau misalnya kita ada di Ummu Umarah atau beliau, pasti kita mintanya harta benda yang ada di dunia gitu kan ya. Tapi Umarah enggak, jadikanlah saya tetanggamu di surga nanti gitu, kayak keren banget gak sih gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan mendoakan Ummu Umarah dan berkahilah keluarganya gitu. Keren banget ya perjuangan Ummu Umarah pada saat perang Uhud dengan membela Rasulullah dengan menjadikan dirinya tameng, dan dia setelah perang Uhud pun dia tidak gentar karena udah berdoa, udah didoakan gitu sama Allah langsung untuk menjadikan tetangganya nanti di surga nanti. Dia tidak henti untuk meneruskan perjuangannya, dan setelah perang Uhud pun dia melakukan perang lagi, yaitu seperti perang Khaybar, perang Hunain, perang Yamamah, yaitu pada perang Nabi Palsu ya saat itu. Dan bukan hanya dia sendiri atau Nusaibah sendiri, ternyata anak-anaknya juga meninggal karena perang-perang sebelum-sebelumnya. Ya, begitulah teman-teman kisah Nusaibah binti Ka'ab yang heroiknya, yang sangat tak gentarnya dalam memperjuangkan agama Islam. Oke, Sobat Story, mungkin itu saja yang bisa kita cerita hari ini. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak perjuangan Nusaibah binti Ka'ab ini ya, atau Ummu Umarah ini, yang perjuangannya sangat hebat sampai akhir hayatnya, dan juga keluarganya pun tak luput, dan mereka pun syahid di medan pertempuran juga. Oke, terima kasih sudah nonton, dan bye-bye.